Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pembelajaran matematika kita hari ini masih tentang transformasi geometri, yaitu agenda kita yang ketiga yaitu adalah dilatasi atau perbesaran, dan yang keempat adalah rotasi atau perputaran. Dilatasi atau perbesaran tentu ada faktor skalanya ya. Ini biasanya kita sebut dengan simbol K ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah benda A, dia akan diperbesar menjadi B, dan diperbesar lagi menjadi C. Ya, kita lihat. Ini tentu membutuhkan faktor skala. Kalau dari A ke B lanjut ke C, di sini tentu perbesarannya adalah besar dari 1, ya, faktor skala dilatasinya. Kita lihat contoh yang kedua. Jika dari C, dia ke B, lanjut ke A. Ini tentu makin kecil, ya, perbesarannya makin kecil. Tentu faktor dilatasinya adalah kecil dari 1, namun besar dari 0, ya. Faktor dilatasinya kecil dari 1, besar dari 0. Jadi, untuk dilatasi, catatan kita hari ini adalah transformasi geometri yang merubah ukuran, baik itu memperbesar atau memperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk bangunan ya. Bentuknya tidak dirubah ya. Kita lihat dari gambar contohnya. Kita lihat rumus dilatasi mudah dan gampang dipahami. Dengan pusat 0,0 ya. Jika ada sebuah titik dengan koordinat X, Y, dia dilatasi dengan pusat 0 faktor skala K. Itu biasanya penulisannya seperti ini. D, ini artinya titik pusat dengan 0,0. Faktor skala dilatasinya adalah K ya. Maka bayangan dari dilatasi tersebut yang terjadi adalah K dikali dengan koordinat XY ya, titik XY ini, atau sama aja dengan K dikali X, K dikali Y. Sebagai contohnya, kita perhatikan, tentukanlah bayangan titik P 4,6 jika dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skalanya adalah 1/2. Kita lihat, kita tuliskan kembali rumusnya di sini. Sudah ada, kita masukkan nilainya. Ya, dengan faktor skalanya adalah 1/2 sesuai dengan soal. Lalu apa yang terjadi di sini? Sesuai dengan rumusnya, tinggal kita kalikan faktor skalanya K dengan titik 4,6 ya. Maka min setengah dikali dengan 4, min setengah dikali dengan min 6. Yang terjadi adalah bayangan titik P adalah di sini min 2 dan 3. Jadi kesimpulan kita adalah bayangan titik P dengan dilatasi pusat 0,0 faktor skalanya adalah 1/2 adalah min 2,3. Matematika mudah dan gampang dipahami. Kita lihat untuk rumus dilatasi di sini terbuat dengan titik pusatnya adalah A, B ya. Rumusnya adalah dilatasi dengan pusat 0 A, B dengan faktor skalanya adalah K. Bayangan titiknya adalah di sini lihat K dikali X dikurang A, Y dikurang B ditambah dengan AB. Ingat ya, A dan B ini sebagai pusat atau titik pusatnya ya. Sebagai contohnya, tentukanlah bayangan titik A min 1,3 oleh dilatasi D. Ingat ya, ini cara membacanya. Pusatnya 1,2 dengan faktor skalanya adalah 2. Kita tinggal masukkan titiknya sesuai dengan rumus yang sudah ada di atas. XY-nya di sini adalah min 1
ya. Pusat 1,2 faktor skalanya 2 sesuai dengan soal. Maka bayangan yang terjadi adalah, kita lihat, tinggal kita masukkan angkanya. K-nya di sini adalah 2, X-nya ini adalah di sini min 1 ya. Ini min 1 dan Y-nya adalah 3. Tinggal kita kurangkan dengan pusatnya 1 dan 2, min 1, min 2 ya. Lalu kita tambahkan dengan 1 dan 2. Ini tinggal kita operasi biasa, penjumlahan dan pengurangan serta perkalian ya. Bayangan yang terjadi, kita ambil yang X di sini, 2 dikali, di sini kita tinggal operasikan aja ya. Di sini sebenarnya min 2 ya, ditambah 1 di sini ya. Jadi min 4 tambah 1 hasilnya adalah min 3 untuk bayangan X. Bayangan Y ini tinggal kita kurangkan saja, min 1 ya. Tinggal kali 2, lalu ditambah dengan B, 2 di sini ya. Ini 2-nya. Jadi sama dengan 4. Jadi, bayangan titik A min 1,3 dilatasi dengan pusat 1,2 dengan faktor skala 2 adalah min 3,4. Matematika mudah dan gampang dipelajari. Materi kita yang terakhir dari transformasi geometri adalah rotasi atau perputaran. Di sini pusatnya 0,0. Kita lihat bidang koordinat kartesius. Di sini sudah terbuat sudutnya ya. Misalkan ada sebuah titik A yaitu 4,2. Lalu kita akan putar 90 derajat. Kita lihat di sini tanda siku-sikus 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Bayangan yang terjadi dari titik A ini adalah min 2,4. Kalau kita mau buat rumusnya, kita perhatikan aja di sini ya. Titik X, titik A dengan koordinat X-nya, X itu berubah menjadi Y. Sementara Y berubah menjadi min X. Jadi, kalau kita buat rumus perputaran untuk sudut 90 derajat, yaitu adalah bayangan X-nya min Y, bayangan Y-nya menjadi X. Lanjut, kalau misalnya kita putar 180 derajat. Ya, kita lihat yang garis hitam, perputarannya tetap sama berlawanan arah jarum jam. Di sini bayangan yang terjadi dari titik A adalah min 4,2. Kalau ini sederhana ya, rumus yang bisa kita tuliskan, X menjadi min X, di sini X aksennya, bayangannya menjadi min X, dan bayangan dari Y-nya adalah min Y. Di sini 2 menjadi min 2 ya. Dan yang terakhir, bagaimana kalau kita putar 270 derajat? Ya, kita lihat perputarannya di sini. Bayangan yang terjadi dari titik A ini adalah 2,4. Kalau kita lihat di sini X berubah menjadi min Y dan Y berubah menjadi min X. Atau rumus sederhananya kita lihat perputaran sudut 270 derajat. Bayangan X menjadi Y, bayangan Y menjadi min X. Gampang ya? Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Sebagai contoh pertama dari rotasi atau perputaran, kita lihat contohnya. Carilah bayangan titik B min 4,7 yang dirotasikan dengan sudut 180 dengan pusat 0,0. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu rumus yang sudah kita tuliskan atau kita ambil dari kesimpulan pada slide sebelumnya. Di sini bayangan titik X-nya menjadi min X, bayangan untuk Y-nya menjadi min Y, ya. Jadi kita tinggal masukkan titik B min 4,7 dirotasi 180, maka bayangan yang terjadi adalah min 4, ini min, ada min 4 di sini ya, dan 7 menjadi min 7. Jadi kesimpulan kita adalah bayangan titik B-nya menjadi 4, min 7 yang dirotasikan 180 derajat, pusat 0,0.
Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Kita lihat contoh yang kedua yang terambil, ini adalah contoh campuran ya. Carilah bayangan titik P 5,-3 yang dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, pusat 0,0, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Pertama-tama langkah yang harus kita lakukan adalah kita tuliskan dulu rumus yang sudah kita buat pada slide sebelumnya, rotasi 90 derajat ya, yaitu adalah X bayangannya menjadi min Y dan Y bayangannya menjadi X. Kita tuliskan, masukkan sudut titiknya, maksud ser. Di sini adalah 5,-3, berarti bayangannya menjadi di sini 3 min 3 itu menjadi X aksen ya, bayangannya min 3 dan Y-nya menjadi 5. Dan yang terakhir menjadi bayangannya 3,5. Inilah yang pertama yang harus kita lakukan, rotasi 90. Lalu kita lanjutkan yang kedua terhadap sumbu Y sama dengan min X. Ingat yang kedua kita sudah punya rumus ya pada video sebelumnya. Ketika dia direfleksi dengan garis Y sama dengan min X, maka bayangan yang terjadi adalah min Y, min X. Jadi tinggal kita masukkan titiknya 3,5, berarti tinggal kita putar min 5, min 3 ya, sesuai dengan rumus yang sudah ada. Kesimpulannya, bayangan dari titik P dengan 2 kali transformasi, pertama rotasi dan refleksi, adalah min 5, min 3. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Baik anak-anak, sampai di sini adalah video pembelajaran kita transformasi geometri matematika SMP kelas 9. Tetap semangat ya. Dan jaga kesehatan, berdoa, tetap belajar, tetap memakai masker. Jika keluar rumah, rajin mencuci tangan tentunya ya. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Terima kasih. Bye.